Para kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang luar biasa. Jurus ilahi mengalahkan. Katakan, jurus ilahi mengalahkan. 1. Setan dan iblis. 2. Masa paceklik dalam hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, jurus ilahi mengalahkan satu musuh yang terbesar. Katakan, musuh saya yang terbesar bukan manusia, tetapi setan iblis. Jadi saya harus mengalahkan dengan jurus ilahi, yaitu firman Allah, sehingga setan dan iblis tunduk kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Bila setan dan iblis tunduk kepada saya dan saudara, maka saya yakin musuh yang kedua. Apa musuh yang kedua? Paceklik. Ya, saudara tahu artinya paceklik dalam bahasa Jawa, artinya masa kering kerontang, tidak berbuah, ataupun terkena karena hama, belalang, atau karena cuaca. Ya, saudara, hidrogeografi, hidrometeorologi, saudara, atau karena faktor yang lain, peperangan, saudara, pestilensi, maka orang menjadi kelaparan, paceklik. Sudah tanam, tidak bisa panen, saudara. Mau menanam, tidak ada benih, karena semua benih sudah dimakan oleh manusia, saudara. Dan saya pernah sampaikan itu pada minggu yang lalu, bahwa masa kelaparan itu bukan sesuatu isapan jempol. Itu bukan sesuatu legenda yang tertulis di dalam kitab suci, tidak, saudara. Bahaya ataupun bala kelaparan itu bakal terjadi, saudara. Dan harus tahu itu dimulai dari negara-negara yang kaya. Mereka akan kelaparan lebih dahulu, saudara. Dan orang akan menjadi sangat terkejut. Kok bisa seperti ini duniaku? Nah, itu tanda bahwa Tuhan sudah mau datang. Amin. Jadi saya dan saudara akan mendengar banyak peperangan. Bukan hanya Rusia melawan Ukraina, saudara, tetapi banyak peperangan besar akan terjadi. Ya, saudara, ini baru satu. Itu sebab para kekasih, orang yang berpegang kepada firman, katakan, bila saya berpegang pada firman, saya memiliki jurus ilahi untuk sekaligus mengalahkan, menaklukkan setan dan iblis dan paceklik dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Sebab saudara, saya ingin mengajak saudara membaca sebuah ayat, yaitu dari Ulangan 33 ayat yang ke-29 dari Alkitab saudara. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-29. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Amin. Dan engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Saudara yang kekasih, dalam satu ayat yang agak panjang ini, saudara, ada beberapa makna yang kita harus ambil. Saudara, sekaligus ini merupakan sesuatu pedoman, katakan pedoman ilahi, untuk saya menggunakan jurus ilahi untuk menaklukkan, mengalahkan semua cobaan, semua serangan di akhir hidup saya dan di akhir dunia. Saudara, jadi di sini kita melihat lebih dahulu apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita mengerti dengan jelas. Ayat ini satu ayat yang dahsyat sekali. Saya dan Anda, kita harus memetiknya. Dan kita harus berkata, Tuhan, barangkali umur saya tidak panjang. Saya ingin sudah bisa merasakan pemenuhan janji Allah dalam hidup saya. Saudara, saudara harus minta. Anak-anakku yang masih muda, relatif kalian hidup lebih panjang. Relatif. Dan kalian harus meminta masa muda yang disia-siakan dan hidup dalam keduniawian dan dosa sesuai dengan teman-teman kalian.
akan membuat kalian umurnya, masa puluhan tahunnya sengsara panjang. Karena kalian masih muda. Kalau yang sudah tua tinggal sebentar mau mati. Tapi yang masih muda, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman, maka dia, orang-orang muda ini akan mengalami masa puluhan tahun yang relatif panjang sekali di dalam penderitaan. Itu sebab anak-anak muda, sekaligus ini satu tantangan bagi kalian. It is a very competitive challenge for each youth. For young man and young girl, you have to make a good decision for your long time future. Kalau saudara bisa mengambil keputusan, if you can make a good decision for your future in your youth, then God, your heavenly Father, will provide for you just for long time in your life, in your history. Para kekasih, itu sebab Tuhan ingin supaya kita semua tua dan muda, katakan tua dan muda, pria dan wanita, mengalahkan iblis. Hidup panjang atau pendek, pasti sudah mengalami kemenangan. Angkat tangan saudara. Dan kelimpahan. Dan hadirat Allah yang nyata seumur hidupku. Amin. Haleluya. Sebab anak-anak Tuhan, tema ini luar biasa, ya, saudara. Dan pada pagi ini saya membatasi untuk pada bagian yang pertama, yaitu kita harus menang atas apa? Setan dan iblis. Katakan menang atas setan dan iblis. Saudara, ya masih banyak sekali anak-anak Tuhan di rumah ketakutan. Ya karena aku lagi ditenung, aku lagi di hipnotis, aku lagi disantet dan lain sebagainya. Hanya sampai pada ketakutan, tidak mempunyai cara untuk menghancurkan, bukan membalas, tapi menghancurkan. Saudara, tidak punya cara untuk menghancurkan. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus belajar pagi ini. Katakan, saya mau belajar dan saya akan ahli untuk mengalahkan setan dan iblis demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, katakan dasarnya ada, yaitu janji Allahku. Saudara, tadi kita sudah baca Ulangan 33 ayat 29. Ya, saya ulangi. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Coba. Ayat ini dibuka dengan kata-kata berbahagia dan siapa yang sama dengan engkau. Waduh, luar biasa sekali. Saudara. Jadi saya dan saudara harus besar hati kita. Pencobaan, kesusahan, air mata, tangisan, kekecewaan, kerugian, dan segala keadaan yang tidak memenuhi pikiran dan cita-cita saudara. Saudara harus serahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jadikan hamba bahagia sesuai dengan janjimu kepada Israel. Dan Tuhan yang kedua, jadikan janjimu bahwa tidak ada yang sama yang bisa menyamai Israel, yaitu hambamu. Walaupun hamba orang Indonesia, tapi secara kewarganegaraan hamba adalah warga negara Yerusalem baru. Alkitab mencatat tentang Yerusalem baru dengan mengadopsi nama Yerusalem, ibu kota Israel. Saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti akan rahasia ini. Berarti semua orang yang percaya pada perjanjian ini, mereka diadopsi menjadi warga kerajaan Yerusalem baru. Di dalam sorga yang baru. Katakan di dalam sorga yang baru. Saudara, betapa luar biasanya. Sorga yang lama ini akan dihancurkan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Menjadi sorga yang baru. Dan saya dan Anda akan menikmati sesuatu hadirat Allah untuk selama-lamanya di dalam hidup ini. Anda dan saya akan serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya.
Tidak ada lagi noda dan celah, sakit penyakit, air mata, kekecewaan, being hurt in your heart. No, not single one will be inside your life at that time. Engkau akan mendapatkan satu hidup yang baru. Satu kehidupan yang mulia dan luar biasa. Amin. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tangisan, air mata, sakit penyakit, dan segala macam kepikiran. Orang-orang bangun pagi kepikiran. Tidak bisa tidur semalam karena kepikiran. Badan capek harus istirahat, harus tidur. Nggak bisa tidur. Dan minum pil obat tidur. Dalam dosis yang makin hari makin banyak. Saudara, apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah pengaruh dosa di dalam kehidupannya. Tuhan ingin supaya Tuhan saat ini, katakan saat ini juga, memerdekakan saya. Supaya hati dan pikiran saya merdeka, dilepaskan. Sehingga hidup saya menikmati janji Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ada dasarnya. Jadi bukan saudara mendengar saya berkhotbah, lalu saudara percaya pada Ulangan 33:29, sekedar begitu saja. Tidak. Ada dasarnya. Saudara akan dibikin, katakan saya akan dibikin menjadi seperti Israel. Ya. Berbahagialah engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Luar biasa. Saudara, ayat ini sangat mengejutkan, sangat surprisingly. Kenapa? Karena pertama bahagia kita tahu. Tapi siapa yang sama dengan engkau Israel? Saudara, wah ini janji yang kelewat sekali. Yang sangat berlebihan. Dan saudara mesti tahu bahwa memang perjanjian Allah adalah sangat berkelebihan. Kalau dia menjawab doa saudara lebih dari yang saudara doakan dan lebih dari yang saudara pikirkan. Itu namanya berkelebihan. Saudara meminta 1 juta atau 100 juta. Tuhan bisa memberikan lebih banyak daripada yang saudara minta. Saudara, kenapa? Karena memang dia memberikan kepada saya dan saudara sebagian sedikit demi sedikit perjanjiannya. Dan sedikit bagi Tuhan itu dahsyat. Amin. Surat Korintus mengatakan, kebodohan dari Allah apabila misalnya Allah punya kebodohan, itu sudah lebih dari kejeniusan manusia. Tapi Allah tidak punya kebodohan. Dia hanya punya kepandaian, kebijakan dan kebijaksanaan. Saudara, jadi saya dan saudara harus tahu orang yang mengerti firman. Katakan, bila saya mengerti firman, tidak bisa tidak. Saya berada di dalam curahan luar biasa dari perjanjian Allah. Saya aminkan demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya ingin kita semua satu berbahagia. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, kita harus bahagia. Kebahagiaan sorgawi. Amin. Jadi bukan asal bahagia saja, sebab kata bahagia mempunyai parameter yang enggak sedikit banyak sekali. Tetapi kalau kebahagiaan ilahi, itulah yang hakiki, yang orisinal, itulah yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bawa pulang dalam hidup saudara. Kebahagiaan ilahi. Karena itu dia menjanjikan, berbahagialah engkau, saudara. Dan yang kedua, tadi saya sudah jelaskan, siapakah yang sama dengan engkau, saudara. Ya, mari kita akan tengok berikut ini. Dari ayat yang kita baca tadi, saudara, ada 2 bagian. Yang saudara melihat di sebelah barat, Tuhan perisai dan pedang kejayaanmu. Dan di sebelah timur, musuh, takluk, dan berhala kau hancurkan, saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa perjanjian Tuhan dalam 1 ayat ini saja, katakan 1 ayat ini saja, bisa menghidupi saya
dari dunia sampai Yerusalem baru. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, tadi disebutkan di sini dengan jelas dalam ayat yang ke-29, kalimat yang pertama, kalimat atas. Siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan? Perisai pertolongan, katakan perisai pertolongan. Pedang kejayaan saya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya Dia akan membuat saya happy. Akan membuat saya menjadi berjaya. Akan membuat saya berkemenangan. Mulai tahun ini. Demi nama Yesus. Amin. Saudara melihat pada bagian yang kedua, musuh takluk. Di sebelah timur, musuh takluk. Ya, lihat. Musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Wow, saudara. Musuh ini dibikin menjadi yakin bahwa aku ini sekarang hamba takluk kepadamu. Aku sekarang menjilat kakimu. Saudara, ya. Dan engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Menginjak bukit apa? Nama bukit itu identik dengan penyembahan berhala pada zaman Alkitab. Saudara. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala, ya saudara, orang-orang dengan politeisme, dengan banyak Allah dan dewa-dewi, itu selalu mencari tempat yang lebih tinggi pada kawasan tersebut untuk mereka memasang dan mereka membangun kuil-kuil ataupun tempat-tempat sembahyang di mana mereka memberikan korban kepada dewa dan dewi mereka. Saudara, tidak jarang mereka mengorbankan anak bayi mereka di bawah 3 tahun. Saudara, itu menunjukkan bahwa si orang tua harus lebih mencintai dan taat kepada berhala setannya ketimbang kepada anaknya. Saudara, itu agama-agama dewa dan dewi pada saat itu. Jadi mereka memilih gunung-gunung ataupun bukit-bukit. Dan Tuhan berjanji pada Israel, engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Artinya engkau akan menaklukkan, engkau akan mengalahkan, engkau akan menghancurkan berhala-berhala. Saudara, kalau seorang anak Tuhan masih punya berhala saat ini, maka ini adalah the last calling for every person, every Christian that still worship other gods, dewa dan dewi, harus segera berhenti. Karena ini saat panggilan terakhir, the last call, supaya semua orang datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Amin. Kalau orang Kristen masih menyembah berhala, maka satu, saya anjurkan segera bertobat. Mumpung masih dikasih hidup kau. Kalau kau sudah mati, engkau masuk neraka, tidak ada jalan yang lain. 2, mumpung firman masih disampaikan kepadamu, engkau harus mengerti dengan jelas apa maksud daripada firman. Supaya aku meninggalkan semua berhala. Bahkan aku harus menginjak bukit-bukit mereka. Aku harus menaklukkan segala faham, teisme, atau keagamaan, kepercayaan itu teisme, aku harus mengalahkannya. Aku hanya datang kepada Yesus sebagai Juru Selamat, Sang Creator, Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, bila saya dan saudara menjadi seorang anak Tuhan yang mempunyai 2 sisi yang berkemenangan ini. Yang pertama, Tuhan perisai dan pedang kejayaanmu. Hal-hal positif kau terima. Ini yang pertama. Kedua, hal-hal negatif kau kalahkan. Yaitu berhala, pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Jangan ketakutan bila sesuatu saat di rumah saudara atau di tempat pekerjaan saudara. Entah sepanjang hari 24 jam pada sesuatu waktu saudara merasa ketakutan dan saudara merasa ada sesuatu yang aneh di rumahku. Ada sesuatu udara dan hawa yang tidak baik. Langsung saudara harus bertindak. Katakan, langsung saya harus bertindak. Saya harus memadamkan
kobaran api setan. Saya yakin bila rumah seseorang mulai terjilat oleh api, maka orang akan menggeruduk dengan bawa ember, bawa apa saja untuk disiramkan, panggil pemadam kebakaran. Saudara, demikian halnya juga kalau saya dan saudara merasa iblis mulai masuk dalam rumahku, aku menjadi ketakutan, aku menjadi deg-degan, tidak biasanya ini. Ini pasti pekerjaan iblis. Katakan, ini pasti pekerjaan iblis. Saya mau tanya, lalu apa tanggapan dan respon saudara kalau saudara tahu itu pekerjaan iblis? A. Saudara pergi keluar rumah dan jalan-jalan cari hiburan. B. Saudara panggil dukun dan orang-orang pintar katanya untuk bisa membuang. 3. Saudara menengking dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Yang 3 beri tepuk tangan bagi dia. Kita harus menaklukkan segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan. Kita harus berkemenangan dalam hidup. Saudara hanya hidup 1 kali, tidak 2 kali. Tapi 1 kali berkemenangan. Amin. Saudara kalah dalam perlombaan lari, perlombaan golf, perlombaan pencak silat, perlombaan renang dan lain sebagainya. Saudara bisa mengulanginya lagi. Sampai umur berapapun saudara bisa mengulanginya. Tapi kalau saudara kalah dalam perlombaan melawan kuasa kegelapan, saudara, engkau tidak bisa mengulanginya lagi. Itu sebab di mana saudara melihat satu tantangan terjadi di muka saudara, jangan lari, tapi hadapi. Katakan, tidak boleh lari. Saya akan menghadapi. Saya akan menengking dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, saya ingin mempraktekkan bersama saudara. Bila ada pekerjaan kuasa gelapan dan saudara merasa deg-degan dan saudara merasa tidak damai, tidak sejahtera dalam hati saudara, maka saudara harus menengking dalam nama Yesus. Pertama-tama adalah saudara berdiri. Jadi saudara lagi tidur atau saudara duduk, saudara merasa ini ada pekerjaan kuasa kegelapan, berdirilah. Amin. Itu adalah tindakan pertama. Menunjukkan bahwa saudara adalah seorang yang siap perang. Ya, jangan saudara menengking ketika saudara tidur dalam nama Yesus. Ya, tidak. Saudara berdiri. Dan saudara mulai taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan saudara tangan kanan diangkat. Dan saudara berkata, dalam nama Yesus, hai pekerjaan iblis, pekerjaan setan, aku hancurkan engkau. Keluar dari rumahku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, singkat, tapi saudara penuh dengan kuasa. Ketika saudara menyebut nama Yesus, setan lari dan masuk kembali ke nerakanya, ke habitatnya. Rumah saudara bukan habitat iblis. Itu sebab rumah saudara harus disucikan dengan menjadi anggota dalam keluarga yang berkenan kepada Bapa. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kekasih, jadi saya sudah melatih saudara, tidak usah 2 kali, saudara singkat, saudara berdiri, saudara mulai taruh tangan kiri pada jantung, tangan kanan di atas, dan saudara mulai bertindak dalam nama Yesus. Hai kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, aku hancurkan engkau dalam nama Yesus, keluar dari rumahku. Amin. Kira-kira lupa apa tidak? Ya. Saudara boleh mengingat kata-kata dan kalimat tersebut, dan saudara harus dengan iman. Ya, jangan menengking, iblis itu tidak pasti. Menurut Pak Gembala, dalam nama Yesus, ya keluar. Setannya malah cekikian dia. Ya, saudara, harus pasti.
Katakan pada samping Anda, mengusir setan harus pasti. Jangan tidak pasti. Harus beriman. Jangan bimbang dan ragu. Amin. Jadi saudara harus. Jadi jangan terus saudara, wah aku mau telepon siapa ya. Jadi sepanjang setan itu muncul di rumah saudara, saudara terus dengan handphone saudara. Terus mau memanggil siapa yang bisa, caranya gimana. Atau pergi dengan mobil saudara dan jalan-jalan. Ketika saudara pergi, saudara masuk, setannya 7 kali lebih banyak. Harus ditindak tegas. Ayo sesuai dengan tangan saya. Saya harus menindak tegas segala pekerjaan iblis. Tidak boleh dibiarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara mesti tahu, setan mendengar saya berkhotbah dan saudara bertepuk tangan dan saudara mengulangi, setan sudah tahu bahwa saudara pemenang. Dan dia tidak berani mengganggu saudara. Amin. Kalau saudara tidak bertindak, ya bagaimana? Saudara harus bertindak. Karena hanya kuasa nama Yesus dan darah Yesus memberi kemenangan. Haleluya. Saudara harus tahu, iblis sedang menggeruduk saudara. Iblis sedang intervensi dan mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebab menengking iblis adalah suatu hal yang wajib. Yang apa? Wajib. Saudara, engkau akan selalu hidup dalam berkemenangan. Bahkan saudara tidak tahu siapa yang memusuhi saudara. Siapa yang tidak suka dan sedang membuat satu planning. Satu rancangan kecelakaan buat saudara. Saudara, engkau tidak usah menggubris itu. Kalau engkau bisa menengking dalam nama Yesus, Tuhan memberikan urapan yang khusus dan katakan, dan firewall dari sorga melingkupi hidup saya. Dia memberi kemenangan pada musuh-musuh yang tidak kelihatan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Angkat 2 tangan saudara dan terimalah berkat dari Dia. Oleh sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan berkat yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, perjalanan hidup saudara, tua, muda, setengah mati, setengah umur maupun juga yang sudah tua. Tuhan akan memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa. Berkat jasmani dan berkat rohani. Dan anak-anak yang berstudi di sekolah, di kuliah, diberkati untuk masa muda kalian. Dan memilih yang terbaik. Diberkati perjalanan saudara, tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Dengan tidak kurang apapun juga. Di dalam kota, luar kota. Damai sejahtera menyertai saudara. Korban kolektor saudara diberkati. Teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara diberkati sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi karena engkau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan bukan milikmu. Diberkatilah saudara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.